Oke. Wa ma sahibukum bimajnun. Tempo hari kita sudah belajar sampai ayat 22. Disebutkan wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu, maksudnya dan sahabatmu, maksudnya Nabi Muhammad SAW bukanlah orang gila. Jadi karena anggapan kaum kafir Quraisy saat itu menganggap Al-Quran itu adalah buatan Rasulullah. Al-Quran itu ada Rasulullah yang mengada-ngada. Oke, sekarang masuk ke ayat 23. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad, dan sungguh ra'ahu, dia telah melihat ya, Muhammad telah melihatnya. Melihat siapa? Melihat Jibril bil ufuqil mubin. Bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril ketika Jibril di cakrawala antara langit dan bumi. Ya, malaikat Jibril ini bila membentangkan sayap yang berjumlah 600 sayap, maka seluruhnya itu bisa menutup seluruh ufuk alam semesta. Ya, jadi sebetulnya malaikat Jibril ini adalah malaikat yang besar banget, gitu, yang besar banget. Ya, kalau sampai malaikat Jibril ini merentangkan semua sayapnya, maka tidak akan ada terlihat lagi cahaya, tidak ada ufuk yang terlihat karena seluruhnya tertutup oleh malaikat Jibril. Nah, di sini Allah bermaksud menjelaskan bahwa berita yang Allah sampaikan tentang dahsyatnya hari kiamat itu melalui Nabi Muhammad SAW, ya, kan Nabi Muhammad SAW ini benar-benar bertemu langsung dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengambil berita tersebut langsung dari Allah, sehingga jalur sanadnya ini benar, valid, ada, sahih, ya. Jadi jangan diragukan lagi akan kedahsyatan hari kiamat. Karena berita itu datangnya dari Muhammad yang jujur banget, yang Muhammad Al-Amin, Muhammad yang tidak gila, Muhammad yang beneran kok dia bertemu langsung dengan malaikat Jibril yang amanah dan terpercaya, dan malaikat Jibril ini langsung ambil dari Allah. Gitu. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Di ayat 24, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa, dan dia Muhammad 'alal ghaibi, terhadap sesuatu yang ghaib, bidhanin, tidak bahil, bukanlah seorang yang bahil, bukan orang yang pelit. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil atau pelit untuk menerangkan yang gaib. Donin itu ada dua qiraah. Bidhanin dengan huruf dha dan bizonin. Hati-hati, jangan keliru antara donin dan zonin. Kalau donin pakai dot, itu artinya bakhil atau pelit. Kalau zonin pakai zo itu dot tapi ada tiangnya, ujung lidah seperti mau dikit, zo, itu artinya tertuduh. Ya, jadi Muhammad bukanlah orang yang pelit, bukan orang yang zonin, bukan orang yang bakhil, dan Muhammad bukanlah orang yang tertuduh dalam menyampaikan wahyu. Artinya tidak ada satupun wahyu yang disembunyikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang bakhil menandakan ada sesuatu yang disembunyikan, tapi Rasulullah tidak bakhil dan dia tidak tertuduh. Dan Rasulullah ini amanah. Bahkan untuk wahyu-wahyu yang sebetulnya itu adalah aibnya Rasulullah, karena itu teguran langsung dari apa? Dari Allah, teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah tetap disampaikan, seperti abasa. Abasa itu kan sebetulnya teguran langsung dari Allah, karena Rasulullah ini waktu ditanya sama Abdullah bin Umi Maktum, jutek, kayak males nanya, kayak males jawab gitu.
Nah, makanya ditegur sama Allah lewat surat Abasa ayat 1 sampai 10. Dan Rasulullah juga menyampaikan. Pernah nggak Rasulullah ditegur lagi? Pernah. Di surah At-Tahrim, di surah At-Talaq. Jadi ceritanya nih di surah At-Tahrim ini bagus, seru lah. Di surah At-Tahrim ini intermezzo ya. Di surah At-Tahrim ini ceritanya Rasulullah itu kan dulu memang berpoligami ya. Tapi ingat, poligaminya Rasulullah berbeda dengan poligaminya orang-orang zaman sekarang. Poligaminya Rasulullah zaman dulu memang disuruh sama Allah. Karena untuk alasan, karena waktu itu juga masih zaman perang ya. Yang dinikahi Rasulullah juga tidak ada yang gadis. Semuanya sudah tua-tua lah istilahnya. Rasulullah udah usia berapa, yang dinikahin juga udah tua. Ya satu-satunya yang masih gadis yang kinyis-kinyis cantik, jelita itu cuman Aisyah radhiyallahu anha. Dan bahkan Rasulullah dulu waktu pertama kali menikah sampai sampai Khadijah itu meninggal, Rasulullah itu cuman bermonogami, tidak menikah lagi. Baru setelah Khadijah meninggal, padahal Khadijah kan istilahnya tua ya, sudah tua, janda pula, tapi dinikahi setia sekali Rasulullah dengan Khadijah. Nah, kebetulan Rasulullah menikah sama Aisyah. Aisyah ini adalah satu-satunya gadis yang dinikahi sama Rasulullah. Nah, selebihnya itu janda-janda tua dinikahi karena perang. Kebetulan dia waktu itu zaman perang, dan perempuan-perempuan ini adalah perempuan yang insya Allah berguna untuk perjuangan dakwah Rasulullah, dan mereka sudah tua-tua. Walaupun sudah tua, tetap diperlakukan sebagai istri ya, maksudnya walaupun tidak berhubungan suami istri, tapi tetap diperlakukan, dihormati, disayangi gitu, seperti istri-istri yang lain, seperti Aisyah. Nah, ceritanya pada suatu waktu, ini untuk kisah surah Tahrim ya, surah Tahrim. Pada suatu waktu Rasulullah ini berkunjung di rumahnya salah satu istri beliau yang namanya Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah ini adalah istri Rasulullah dari Afrika. Saya lupa waktu itu ada dari Najasyi atau apa ya. Istri Rasulullah yang dari Afrika. Sudah tua juga Maria Qibtiyah. Nah, kebetulan lagi di situ. Nah, di tempat lain ada Hafsah dengan Aisyah. Hafsah sama Aisyah ini sohib. Walaupun istilahnya madu ya. Istri dengan madunya, ya. Istrinya yang pertama kan si Aisyah radhiyallahu anha, terus Rasulullah menikah lagi dengan Hafsah. Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab. Ya, anaknya Umar bin Khattab. Nah, dan sudah tua juga sebetulnya. Aisyah sama Hafsah ini sohib lah. Jadi sering ngobrol bareng. Di antara istri-istri Rasulullah, mereka yang dua ini yang paling dekat. Suatu ketika Aisyah tanya, Hafsah, Rasulullah kemana ya? Kok nggak kelihatan batang hidungnya? Hafsah menjawab, oh, Rasulullah sedang di rumah Maria Qibtiyah. Oh, di rumah Maria. Kok lama ya gitu? Nggak tahu gitu kan. Ya ini biasalah. Kalau sohib, kalau girl talk gitu kan, kadang-kadang ngobrolnya kemana-mana gitu kan. Lama-lama si Aisyah gelisah, kok belum pulang juga ya? Kemana ya gitu kan? Ya masih di rumah Maria lah gitu. Terus tiba-tiba, terus akhirnya Rasulullah pulang, ditanya sama Aisyah, Rasulullah dari mana aja gitu. Oh, tadi dari rumah Maria. Oh, Aisyah biasa, namanya Aisyah kan istri Rasulullah yang masih gadis juga kan, mungkin masih kekanak-kanakan, berbeda dengan istri-istri lain yang sudah tua banget. Gitu. Terus Aisyah, ya, oh gitu ya, di rumah Maria pasti dikasih makanan enak ya, gitu kan. Biasa, cemburu gitu kan. Rasulullah jawab, oh enggak kok nggak dikasih makanan enak. Cuman di sana saya cuma minum madu gitu, cuma minum madu. Oh, nah Aisyah namanya perempuan kalau lagi cemburu itu apa juga dicemburuin. Oh gitu, madunya enak ya di rumah Maria ya gitu. Oh gitu deh, pokoknya ngambek, langsung ngambek, diem aja. Rasulullah, kenapa Aisyah gitu? Kenapa kok diam aja gitu kan? Rasulullah bertanya-tanya kan, kenapa kok Aisyah tiba-tiba ngambek gitu. Lebih kepikir, oh ini gara-gara madu, gara-gara cuman minum madu di rumahnya Maria. Akhirnya untuk menyenangkan hati Aisyah, Rasulullah SAW bilang, oke lah,
baiklah, mulai detik ini aku tidak akan minum madu lagi. Sampai Rasulullah ngomong seperti itu kan, itu gimana ya? Rasulullah itu kan omongannya Rasulullah ini kan dipercaya banget ya. Jadi kalau sampai ngomong seperti itu, bayangkan, aku tidak akan minum madu lagi, hanya demi menyenangkan Aisyah radhiyallahu anha. Gimana dong, Aisyah pasti bunga kan, benerin ya nggak minum madu lagi Rasulullah gitu. Iya, nggak minum madu lagi. Aisyah dengan bangganya bilang ke istri-istri yang lain, karena kan Rasulullah memang sukanya tuh madu. Jadi kalau pasti minum madu. Jadi kalau istri-istri Rasulullah pasti menyediakan madu untuk Rasulullah. Bayangkan Aisyah radhiyallahu anha bilang ke istri-istri yang lain, tahu nggak, Rasulullah tuh nggak mau minum madu lagi loh gara-gara aku gitu kan. Bayangin, dia bilang kayak gitu. Istri-istri yang lain pasti, wah keren juga ya, Rasulullah yang suka banget sama madu sampai nggak mau minum madu lagi gara-gara Aisyah. Wah, Aisyah ini pasti istri kesayangannya. Apa yang terjadi? Allah langsung menegur Rasulullah SAW dengan surah At-Tahrim ayat 1. Tegurannya bilang gimana? Tegurannya karena bagaimana Rasulullah bisa bilang seperti itu, padahal madu ini adalah halal. Intinya adalah Allah nggak suka. Allah nggak suka manusia itu mengharam-haramkan sesuatu yang halal atau menghalal-halalkan sesuatu yang haram hanya demi menyenangkan orang lain. Istilahnya menyenangkan orang lain, istilahnya, atau berbuat baik hanya untuk menyenangkan orang lain, bukan karena Allah Ta'ala. Makanya Allah marah. Istilahnya Allah menegur Rasulullah. Apalagi gara-gara itu, sebetulnya sorry ada missing link. Jadi sebetulnya Rasulullah itu bilang aku tidak akan minum madu lagi, tuh bilangnya nggak ke Aisyah, tapi bilangnya ke istri-istri yang lain. Ya, jadi Rasulullah sendiri yang bilang, dan Aisyah sengaja nggak dikasih tahu. Maksudnya biar apa? Biar nggak besar kepala itu Aisyah, biarin aja dia ngambek sendiri. Tapi si Hafsah, sohibnya Aisyah yang juga istrinya Rasulullah, yang membocorkan ke Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha jadi besar kepala dong, tambah cerita ke orang lain, kerennya aku ya, Rasulullah sampai nggak minum madu gara-gara aku. Dan akhirnya jadi heboh dong di antara istri-istri Rasulullah gitu kan. Rasulullah cari tahu apa nih yang terjadi, kenapa kok istri-istri jadi heboh gini, kok kenapa Aisyah jadi besar kepala, jadi kayak gini gitu kan. Dikasih tahu lah sama Allah gara-gara dari surat At-Tahrim itu kan. Oh, yang ngasih tahu yang ngasih tahu itu Hafsah, yang ngasih tahu istri Aisyah itu juga Hafsah. Rasulullah akhirnya marah. Marahnya Rasulullah gimana? Marahnya Rasulullah nggak mungkin teriak-teriak atau gimana kan. Rasulullah cuma bilang, Hafsah, intinya Hafsah sudah berbuat kesalahan besar. Hafsah, ayo saya antar kamu ke rumah orang tua kamu. Antar ke rumah orang tua kamu. Orang tuanya siapa? Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Hafsah yang solehah tidak, kenapa, apa salahku ini, apa enggak? Cuma nangis sampai dianterin ke ayahnya Umar bin Khattab, cuma nangis. Waktu ditanya sama Umar bin Khattab ya, walaupun itu anaknya, tapi Umar bin Khattab lebih sayang sama Rasulullah karena dia tahu Rasulullah nggak mungkin berbuat zalim ke anaknya. Maka yang dimarah-marahin adalah Hafsah. Tapi Hafsah tidak sedikit pun membuka suara apa yang terjadi di antara mereka. Jadi waktu dipulangin sama Rasulullah, Hafsah cuma nangis doang. Ditanya sama Umar bin Khattab, ayahnya nggak bilang sama sekali, nggak bilang. Nah, kejadian itu kan artinya menceraikan, ya, menceraikan secara halus. Balik lagi, Allah menegur Rasulullah, Atuma kenapa diceraikan? Gitu kan, maksudnya intinya kayak gitu, kenapa diceraikan? Kan cuman ditegur aja nggak apa-apa, nggak usah sampai diceraikan, gitu kan. Ayo, kamu rujuk kembali itu Hafsah. Rujuk kembali Hafsah. Allah turunkan surah Talaq kok. Itu di juz 29 juga. Keren banget kan? Akhirnya Rasulullah balik lagi ke
ke rumah Umar bin Khattab. Balik lagi ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, udah saya marahin itu si Hafsah gitu. Udah saya marahin Hafsah. Terus Rasulullah bilang, aduh jangan dimarah-marahin gitu. Saya kesini mau jemput Hafsah. Wah, mau jemput Hafsah. Kenapa ya Rasulullah? Umar bin Khattab juga kaget kan. Ya Allah, Hafsah mau dijemput lagi, berarti mau rujuk nih. Iya, gara-garanya Allah menurunkan wahyu tentang perkara ini. Saya suruh jemput Hafsah. Hah, Masya Allah. Ya Allah, anak saya. Gara-gara anak saya sampai turun wahyu. Seneng banget dong Umar bin Khattab. Nah, itu akhirnya Hafsah dijemput. Hafsah dijemput, ya udah balikan lagi. Bayangkan. Itu kan istilahnya 3 surah itu Abasa, Tahrim, sama Talaq itu kan adalah surah yang aib ya, istilahnya buat Rasulullah gitu kan. Tapi tetap disampaikan. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil, pelit untuk menerangkan yang gaib. Semua yang diberikan, semua yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah itu akan disampaikan lagi ke kita, ke manusia. Didakwahkan lagi. Makanya kan emang ada hadis yang sampaikanlah walau 1 ayat. Sampaikanlah kebenaran walaupun itu pahit. Ya. Kita punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran kepada siapapun yang ada di dekat kita. Kalau suatu hari nanti, misalkan Bun, ada adik kita masih belum berhijab, sampai akhir hayatnya dia tidak berhijab, nanti pada waktu dia mau dimasukkan ke neraka, ditanya dulu, dilihat kronologinya, kenapa dia bisa sampai berhijab? Ternyata kakaknya hijabnya syar'i, ikut hafalan Quran pula. Kenapa adiknya sampai nggak berhijab? Nanti akan ditanya. Kenapa? Kalau misalkan ternyata kita pernah bilang, Dek, pakai hijab dong, kan muslimah harus pakai hijab. Udah berkata seperti itu, insya Allah gugurlah kewajiban kita. Insya Allah kita tidak akan masuk neraka gara-gara itu. Ya. Begitupun juga nih Bun, kalau misalkan kita perempuan itu tidak berhijab, nanti yang masuk neraka duluan adalah suami-suami kita. Sekalipun suami kita itu solihnya minta ampun, tapi kalau istrinya itu tidak berhijab, tetap aja dia akan masuk neraka. Yang masuk neraka duluan adalah laki-laki, karena laki-laki punya kewajiban untuk menjaga anak dan istrinya dari siksa api neraka di At-Tahrim ayat 6. Ya. Oke. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia Muhammad tidak bakhil, tidak pelit untuk menyampaikan sesuatu yang ghaib. 25. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Wa ma huwa, dan tidaklah Al-Qur'an itu biqauli maksudnya perkataan Allah ya, atau firman Allah, syaitan, rajim yang terkutuk. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Qur'an itu bukanlah biqauli perkataan setan yang terkutuk. Al-Qur'an yang disampaikan oleh Muhammad bukanlah merupakan perkataan setan. Sebagaimana persangkaan orang-orang musyrik yang menuduh bahwa Muhammad adalah penyihir. Jadi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy saat itu menyebutkan bahwa Muhammad itu punya teman syaitan yang mewahyukan kepada beliau tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Sesungguhnya tuduhan tersebut itu nggak benar. Padahal mereka bisa dengan sendirinya membedakan mana perkataan yang benar atau mana perkataan syaitan. Ya inilah kayak kita sekarang ya, kalau zaman sekarang kan udah jelas ya. Kalau ada orang yang bilang aku adalah nabi, kan banyak ya orang ngaku-ngaku nabi, dia bilang dapat wahyu atau apa. Kita sebagai orang waras pasti akan bilang, aduh ini pasti ketempelan jin, tempelan setan nih. Masa dia bilang jadi nabi? Ya, mungkin kira-kira hampir mirip seperti zaman kafir Quraisy saat itu. Kafir Quraisy saat itu tidak menyangka kalau Muhammad yang ini, Muhammad yang dari keturunannya Ishak yang jadi nabi. Mereka berpikir yang jadi nabi itu Muhammad atau Ahmad dari keturunan Bani Israel. Kok Ishak? Keturunannya Ishak, bukan keturunannya Ismail. Gitu. Dan ternyata Muhammad yang ini. Makanya dianggapnya, aduh Muhammad nih ngayal apa gimana ya?
Mimpi apa gimana? Kemasukan setan apa gimana gitu. Jadi ini penegasan dari Allah. Al-Qur'an ini wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Qur'an ini bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Al-Qur'an bukan perkataan syaitan yang terkutuk. Bukan. Ya. Persangkaan mereka tentang Al-Qur'an ini salah. Kemudian Allah berkata, Fa'aina tadhhabun? Fa'aina tadhhabun? Maka kemanakah kalian akan tadhhabun? Kalian akan pergi. Fa'aina tadhhabun? Fa'aina tadhhabun? Fa'aina tadhhabun? Kemanakah kalian akan pergi? Kemanakah kalian akan berpaling meninggalkan Al-Quran ini? Kalau kalian tidak pakai Al-Quran, bagaimana kalian bisa jalan? Al-Quran itu kan manual book. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah bilang di surah Al-Kahfi ayat 1, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya yang tidak menjadikan kalian menjadi bengkok. Kalau orang berlandasan, berpegang teguh pada Al-Quran, insya Allah tidak akan tersesat, tidak akan bengkok. Fa'aina tadhhabun? Maka kemanakah kalian akan pergi? Kata Allah, in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidaklah in huwa illa melainkan dzikrul lil alamin, peringatan untuk seluruh semesta alam. Al-Quran ini peringatan untuk seluruh alam. Tidak hanya kepada muslim, tapi sebetulnya juga kepada manusia seluruhnya. Karena sebetulnya apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Seperti dibilang bahwa bahkan orang-orang kafir yang notabene tidak tahu tentang Islam, ya, saya bilang berkali-kali di Harvard University yang terpampang nyata di gedung Harvard University itu adalah tulisan Al-Quran, tulisan petikan dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 135. One day kalau saya ke Harvard University, insya Allah saya akan fotoin deh. Di situ tertulis di ayat 135. An-Nisa ayat 135. Itu mereka bukan Islam. Terus begitu juga bahwa di dalam Islam itu kan disebutkan ada masa iddah, masa tunggu perempuan untuk menikah lagi. Kenapa? Masa iddah itu ternyata diteliti oleh ilmuwan Barat. Masa iddah itu adalah masa sampai bersih gitu kan. Jadi kalau masa iddah kan kalau cerai ada masa iddah, perempuan nggak boleh nikah dulu. Kenapa? Karena takutnya masih ada jejak sperma yang nempel di situ. Sampai sepanjang usia iddahnya itu. Ya kan? Lebih dari 40 hari masa iddah. Karena kenapa? Ternyata ilmuwan Barat menyebutkan sperma itu yang nempel di rahim itu bisa bertahan sampai lama. Dan kemungkinan mungkin pada saat itu tidak langsung terjadi pembuahan. Pembuahannya nunggu. Ya. Nunggu, dan makanya banyak sering terjadi di Barat. Ada orang pasangannya sama-sama Caucasian, sama-sama bule putih. Kenapa anaknya bisa ada kembar, yang satu bule, yang satu black gitu kan? Kenapa? Karena ternyata pada waktu itu ada dua sperma yang masuk ke situ. Dua jenis sperma ya gitu. Itu kan betapa Al-Quran menjaga sekali kehormatan perempuan, menjaga sekali nasab. Jadi Al-Quran ini benar. Kalau manusia tidak memakai landasan Al-Quran, apa yang terjadi? Nasab orang jadi nggak ada, maksudnya tidak ada aturan seperti itu, nanti satu rahim anaknya beda-beda dan nggak jelas lagi nasabnya. Kalau tidak ada aturan riba, maka dunia ini carut marut. Ada aturan riba ini masih carut marut kan? Masih ada riba-riba yang berbalut ya diramu sedemikian rupa. Gitu. Terus sudah ada aturan itu aja, ya. Coba bayangkan kalau tidak ada aturan poligami yang maksimal 4. Di luar sana, sebelum ada aturan poligami, orang-orang sudah biasa kawin cerai, sudah biasa kawin lebih dari 10.
Makanya dibatasin sama Al-Quran. Fa'aina tadhhabun? Kalian mau kemana kalau Al-Quran tidak jadi landasan? Nah, Al-Quran ini adalah peringatan bagi seluruh semesta alam. Kata Allah di ayat 28, liman syaa minkum ayyastaqim. Liman, Al-Quran ini peringatan bagi semesta alam di ayat 27, ayat 28-nya, bagi siapa di antara kalian yastaqim, yang menghendaki untuk menempuh jalan yang lurus. Bagi siapa di antara kalian yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, bagi siapa kalian yang hendak taubat, liman syaa minkum ayyastaqim, kata Allah di ayat 29 disebutkan, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasya'una, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, menempuh jalan yang lurus itu, illa, kecuali ayyasha Allah, kehendak Allah rabbul alamin, kecuali atas kehendak Allah Tuhan semesta alam. Intinya apa? Nah, jadi Allah yang membolak-balikan hati, Allah yang menggenggam hati kita. Ya, sama-sama ikut ngaji, nanti hasilnya beda ke orang-orang. Kenapa? Karena itu tergantung dari ridho Allah juga. Ya, kalau nanti kita belajar di Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, hati kamu akan tertutup oleh apa yang kamu lakukan. Jadi hati kita itu sebetulnya kalau itu adalah putih. Putih bersih. Kalau ada dosa akan ada titik noda hitam. Ada dosa lagi titik noda hitam. Lama-lama nodanya itu jadi semakin banyak, jadi hitam legam. Kalau hitam semua, maka hati kita akan susah untuk menerima kebenaran. Gimana kebenaran bisa masuk? Udah hitam legam. Makanya kenapa kita disyariatkan untuk banyak-banyak istighfar. Istighfar itu akan menghapus dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil lama-lama kan jadi ketutup semua. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit kan. Jadi sama-sama masuk pesantren, anaknya nanti akan keluarnya beda. Tergantung dari apa? Tergantung dari inputnya. Sama-sama dari pesantren, sama-sama masukin anak ke pesantren. Dari uang halal sama uang yang haram, hasilnya anaknya akan beda. Dari ibu yang ngaji, sama ibu yang nggak mau tahu urusan ngaji, yang penting cuma masukin ke pesantren, hasil anaknya akan beda. Makanya Bunda, kalau Bunda pengen punya anak solih, solehah, solihahkan dulu Bunda. Buat Bunda, pantaskan dulu Bunda untuk menjadi seorang ibu dari anak ahli surga. Karena anak yang ahli surga tidak dibesarkan dari orang tua yang tidak ahli surga. Pantaskan diri kita. Makanya hafalan Quran ini jangan dijadikan beban. Ya, jangan jadikan niat lain untuk mengikuti majelis. Ada bunda-bunda yang takut untuk ikutan daurah hanya karena takut, oh nanti ada hafalan, nanti ada games. Ya kenapa? Kalau bunda tidak menang games ya nggak masalah. Toh yang bunda datangi adalah majelis ilmu. Games itu hanya sebagai hanya sebagai selingan. Bunda nggak menang ya nggak masalah. Bunda ditanya nggak bisa ya nggak masalah. Ada masalah dengan itu tidak. Karena kalau kita niatnya karena Allah Ta'ala, nggak masalah. Saya pun, Bunda, saya tidak akan pernah mengeluarkan bunda-bunda yang pada waktu ujian itu tidak bagus nilainya. Tidak akan. Asalkan dia mengikuti prosesnya, ikut Zoom, setoran, dan lain sebagainya, ikut ujian. Even ujiannya itu tidak bagus lah. Ya, tetap akan boleh untuk lanjut. Yang tidak boleh lanjut itu adalah yang dia emang sudah give up, tidak ikut Zoom, tidak ikut setoran, dan lain sebagainya. Ya. Jadi insya Allah kita tuh cuma memfasilitasi saja, memfasilitasi majelis ilmu. Memfasilitasi majelis ilmu, masalah nanti bisa atau tidak itu tergantung dari Allah. Jadi di sini jelas bahwa wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin.
Ya, dan kamu tidak menghendaki menempuh jalan itu kecuali atas kehendak Allah. Ya. Seseorang itu tidak akan beriman wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Seseorang itu tidak akan beriman kecuali dengan izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Allah yang membolak-balikan hati. Oke, wait, saya share F03. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad, dalnya pantul. Walaqad, ya, qalqalah, baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf. Ra'ahu, a-nya matabi'i 2 harokat, bil ufuqil, alif lam qamariyah, al mubin, alif lam qamariyah. Ba-nya di belakang itu adalah mad adid li sukun. Karena ada ba-nya, lihat kasroh ketemu ya sukun, itu matabi'i bertemu dengan nun, nunnya ada huruf hidup tapi dimatiin nunnya karena diwakafkan di akhir ayat. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh Muhammad melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ayat 24-nya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa, dan tidaklah huwa Muhammad 'alal ghaibi terhadap perkara ghaib bidhanin, bakhil. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. 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 Soal 5-nya. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Wa ma huwa, dan tidaklah biqauli, huwa itu, dan tidaklah Al-Qur'an biqauli perkataan syaitanir rajim, setan yang terkutuk. Wa ma, mimnya 2 harokat, matabi'i syaitan, to-nya matabi'i 2 harokat ya, syaitanir. Nah, itu tanwin ketemu ro langsung lebur, idgham bil ghanah. Rajim mad alif li sukun. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. 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 Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Kemanakah kamu pergi? Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa, tidaklah dia, in huwa Al-Qur'an, illa melainkan dzikru sebagai peringatan lil alamin, semesta alam. In huwa, nun sukun ketemu ha, nggak boleh didengung atau ditahan karena dia izhar. In huwa, nun sukun ketemu ha besar. Illa, lamnya matabi'i, dzikrul, tanwin ketemu lam, idgham bil ghanah, lil alamin, ainnya 2 harokat matabi'i, mimnya mad alif disukun. In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin.
Ulang lagi. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. Liman sya, nun sukun ketemu shin itu ikhfa, ditahan ya. Liman sya, bukan liman sya, apa limang sya, tapi liman sya, shinnya mad wajib mutasil. Ya, baca 6 harokat. Minkum, nun sukun ketemu kaf, ikhfa lagi. Ayyastaqim, nun sukun ketemu ya, idgham miruna. Ayyastaqim, qafnya mad arid li sukun. Liman sya'a, bagi barang siapa yang berkehendak minkum di antara kalian ayyastaqim, menempuh jalan yang lurus, mengikuti jalannya Allah. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Liman sya'a minkum ayyastaqim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَمَا تَشَاءُونَ, mimnya 2 harokat mantobai. Tasyauna, shinnya mad wajib mutasil, baca 6 harokat. Una, u-nya mad tabi'i. Illa, lamnya harokat alis lagi bertemu dengan alif mad jaiz munfasil. Illa ayyasha, nun sukun ketemu ya, idgham miruna. Yasha, shinnya 6 harokat. Yasha Allahu, lamnya itu 2 harokat. Rabbul alamin. Al-alamin, alif lam qamariyah. Minnya mad arid disukun. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Ya, ulang lagi. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, dan sungguh Muhammad melihat Jibril di ufuk yang terang. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, dan tidaklah Muhammad terhadap yang gaib pelit. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ, dan tidaklah Al-Quran perkataan syaitan yang terkutuk. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka kemanakah kamu akan pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin, tidaklah Al-Quran melainkan sebagai peringatan untuk semesta alam. Liman sya'a minkum an yastaqim, bagi orang yang berkehendak di antara kalian mengikuti jalan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin, dan tidaklah kehendakmu ya bisa terlaksana kecuali atas kehendak Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Oke, Solehah, adakah pertanyaan, Solehah? Insyaallah dimudahkan, ini agak banyak 7 karena ini bisa dibagi sampai 2 pekan ya. 2 pekan ya. Insyaallah pekan depan tidak ada ziyadah online, kita langsung offline. Ya, kita ketemu, kita sambil meet up, sambil ziyadah
offline. Oke. Insya Allah dimudahkan. Yang dekat aja, apa maksudnya datang ya. Yang jauh ya udah lihat aja nanti siaran langsungnya. Entah dari Zoom atau justru dari ini aja, dari Instagram. Kemungkinan besar sih kayaknya lebih mudah masukin Instagram ya. Kalau Instagram kan tinggal pakai handphone, disorot langsung. Itu bisa entah mungkin pakai Instagram saya, ya, karena kita belum punya Instagram official untuk Sukabakti, jadi bisa mungkin pakai Instagram saya. Oke Bunda, adakah pertanyaan Bunda-Bunda Solehah? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, Bunda, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.